Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang adab menggunakan media sosial. Yang pertama, pentingnya adab menggunakan media sosial. Medsos sangat mempengaruhi kehidupan manusia dari bangun tidur sampai mau tidur. Medsos berada dalam genggaman. Medsos mempunyai dampak positif dan negatif. Di antara manfaatnya adalah memudahkan dalam berkomunikasi, bersilaturahmi, dan kemudahan mendapatkan informasi. Selain itu, medsos juga bermanfaat untuk media belajar dan bisnis. Di sisi lain, medsos juga dapat berdampak negatif bagi penggunanya, seperti hoax, ujaran kebencian, perkelahian, pornografi, radikalisme, terorisme, dan lain-lain. Yang kedua, pengertian adab menggunakan media sosial. Secara bahasa, adab artinya adat istiadat yang menunjukkan suatu kebiasaan, etiket, pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Secara istilah, adab adalah kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan media sosial yakni media berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mempresentasikan dirinya dengan khayal luas maupun terbatas yang dapat mendorong persepsi interaksi dengan orang lain. Yang ketiga, dasar nakli. Meskipun zaman Nabi Muhammad SAW belum ada media sosial, tetapi rambu-rambu dalam berinteraksinya diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Di antara dalil nakli tentang menggunakan media sosial terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat 6 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesal perbuatan itu. Sedangkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW memberikan arahan dalam menggunakan media sosial sebagai berikut. An Abiyal Khairi annahu sami'a Abdallahi bni Amri bnil Asi yaqulu inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimina khairun qala man salim. Artinya dari Abu Al-Khair bahwa dia mendengar Abdullah bin Amir bin Al-As keduanya berkata, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, muslim yang bagaimana yang paling baik? Beliau yaitu seorang muslim yang orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim. 4. Adab menggunakan media sosial. A. Niat yang baik. Dalam agama Islam, kedudukan niat sangatlah penting, tidak hanya karena merupakan rukun dari suatu ibadah, tetapi niat akan membimbing kesadaran dan sikap seseorang muslim dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Bahkan dengan nilai satu perbuatan akan ditentukan sesuai dengan niatnya, seperti sabda Rasulullah SAW. Umar bin Al-Khattabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwijuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Rawahul Muslim. Artinya dari Umar bin Khattab, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal perbuatan ditentukan dengan niatnya. Sesungguhnya setiap orang mendapatkan sesuai dengan niatnya. Siapa yang hijrah dengan niat kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrah dengan niat memperoleh dunia atau menikahi seorang perempuan, maka hijrahnya sesuai dengan yang ia niatkan. Hadis riwayat Muslim. B. Memilih teman yang baik. Dalam bermedia sosial tentu kalian akan bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai negara. Pilihlah teman di media sosial yang baik untuk menambah silaturahmi, saling berbagai informasi yang baik, dan saling mengingatkan untuk melakukan perbuatan positif. Apabila ada teman media sosial yang mengajak ke hal yang
bertentangan ajaran agama dan norma sosial, maka kalian harus berani mengatakan tidak. D. Meneliti fakta atau kebenaran informasi yang diterima dalam berinteraksi media sosial. Kalian pasti pernah menerima informasi dari teman, baik berupa teks, tulisan, foto, atau video. Terkadang setelah menerima informasi tersebut, kalian ingin mengirim ke informasi tersebut ke berbagai grup lain. Sebelum mengirim, teliti kebenaran beritanya. D. Menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi. Berita bohong atau hoax biasa dimulai dari mengedit, merekayasa, dan memanipulasi informasi yang ada di dalam sebuah berita. Padahal hal ini dilarang dalam Islam. Maka sebagai muslim yang baik, hendaknya tidak merekayasa dan memanipulasi informasi. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hajj, Surat 22 ayat 30 di bawah ini. Wajtanibu qaulaz zaur. Mengajak kepada kebaikan. Media sosial tidak hanya media untuk bersilaturahmi dengan berbagai kalangan, tetapi juga dapat dijadikan sebagai media mengajak kepada kebaikan secara lebih luas. Menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik. Dan dalam menggunakan media sosial, seringkali kalian menyampaikan informasi. Sampaikan informasi di media sosial kalian dengan cara yang baik. Begitu juga saat memberikan komentar teman kalian, sampaikanlah dengan cara yang baik pula. Di dalam menggunakan media sosial, hindarilah bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau menghina orang lain. Menggunakan media sosial dengan bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau mencaci maki atau menghina orang lain dapat menimbulkan kebencian dan pertikaian dengan orang lain. Dengan hal lain, segala bentuk perbuatan buruk harus dihindari dalam berinteraksi baik di dunia nyata ataupun di media sosial, seperti menghasut, ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong, dan acuh tak acuh. H. Bersikap bijak. Muslim yang baik tentu mereka yang bijak dalam menggunakan media sosial. Caranya dengan mengedepankan logika dan perasaan ketika berbagi nasihat yang baik atau status di medsos. Bijak dalam bermedsos berarti memahami bahwa setiap orang yang menjalani pertemanan di medsos memiliki latar belakang yang berbeda. Mereka memiliki karakter, pengetahuan, wawasan, serta pola pikir yang berbeda. Sehingga ketika mengirim informasi ke media sosial harus lebih berhati-hati agar tidak ada yang tersinggung. I. Dapat mengambil hikmah atau kebaikan. Apa yang ada di media sosial tidak seluruhnya baik dan tidak seluruhnya buruk. Dengan kata lain, ada yang buruk dan ada yang baik. Pada penjelasan sebelumnya, kalian sebagai muslim diajarkan untuk bisa meninggalkan hal yang tidak memberikan manfaat. 5. Penerapan karakter dalam adab bermedia sosial. Ada beberapa hal yang dapat diterapkan dalam menggunakan media sosial agar tetap nyaman, yaitu A. Dalam berinteraksi di media sosial, saling menghormati dan menghargai antara anggota, grup, atau netizen. Bahasa yang digunakan yang santun, tidak menyinggung perasaan anggota dalam media sosial. B. Menghindari update status atau mengupload berita berburuk sangka, mencari kesalahan orang lain, dan mengunjing orang lain. C. Gunakan media sosial yang sehat dengan mengupload status atau informasi di grup yang bermanfaat bagi anggota. D. Apabila dalam berinteraksi di media sosial ada perbedaan pendapat, anggota grup harus saling menghormati. E. Tidak memproduksi dan menyebarkan berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. 6. Adab bermedia sosial. Ada beberapa hikmah yang akan kalian dapatkan apabila mematuhi adab dalam bermedia sosial, yaitu A. Terhindar dari berita hoax. B. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. C. Orang lain merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi di media sosial. D. Terjalin hubungan yang harmonis. E. Terhindar dari tindakan yang diskriminatif, utamanya menyangkut unsur sara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.